Lihat yang tega menganiaya ibu kandungnya di perumahan Bekasi Jaya Indah. Aksi pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Ibu ini hanya bisa pasrah saat dianiaya secara brutal oleh anak yang dilahirkannya. Pelaku bertubi-tubi memukuli sang ibu hingga korban tersungkur ke tanah. Penganiayaan ini terjadi di perumahan di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini pun terekam CCTV dan beredar luas di media sosial. Polisi kemudian bergerak menangkap pelaku. Pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku saat ini sudah ditahan di Rutan Polres Metro Bekasi Kota. Alhamdulillah ini sudah kita amankan pelaku setelah dari korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan. Kita akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi. Selamat siang, Pak Binsar. Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak Binsar, saya mau langsung saja. Jadi saat ini apa sebetulnya motif atau alasan pelaku menganiaya ibu kandungnya sendiri di Bekasi ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk kejadian viral kemarin di mana orang anak kandung melakukan penganiayaan kepada ibu kandung, motifnya adalah ibunya tidak bisa memenuhi permintaan dari anaknya meminjamkan motor kepada tetangga ataupun kepada teman dari korban. Baik. Menganiaya ibu kandung ini apakah baru pertama kali dilakukan oleh pelaku, Pak Binsar, atau sudah kerap dilakukan sebelumnya? Karena dan saya ingin mengonfirmasi juga, apakah pelaku ini memang tinggal serumah dengan ibunya sehingga potensi melakukan penganiayaan terhadap ibunya ini bisa terus berlangsung beberapa waktu terakhir ini? Jadi hasil kami bahwa selain kejadian 19 Juni kemarin, korban sempat menderita perlakuan yang sama dari pelaku awal 25. Oke, Pak Binsar, Anda mengatakan sudah sebelumnya sudah pernah terjadi begitu ya. Kenapa kemudian aksi penganiayaan ini bisa dengan mudah terjadi? Apakah hanya mereka berdua saja tinggal di rumah? Tidak ada keluarga lain yang mungkin bisa melerai aksi dari si anak ini, atau bagaimana sebenarnya kondisinya, Pak Binsar? Baik, betul. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pelaku dan korban tinggal bersama dengan ayah dari korban. Tetapi pada saat itu ayah dari korban sedang melaksanakan ibadah di masjid. Jadi memang kronologisnya pada saat itu korban sedang bersih-bersih rumah dan sedang istirahat di teras rumah. Pelaku meminta kepada ibunya untuk meminjamkan motor kepada tetangga, namun ibunya malu karena keseringan meminjamkan motor. Kemudian pelaku meminta kembali, tolong pinjam ke teman lu, ke teman ibu. Ibunya mencoba tetapi tidak dipinjamkan. Kemudian ibunya atau korban menaruh handphone di atas meja. Di sini pelaku merasa bahwa korban membanting handphone, kemudian refleks pelaku langsung marah, kemudian melempar koper, melempar pot, dan kemudian juga melempar kursi ke arah korban, namun tidak kena. Dan korban kemudian mundur. Di situ pelaku menghampiri korban dan memukul berkali-kali korban menggunakan sendal sehingga korban tersungkur seperti bersujud. Dilanjutkan kemudian pelaku memukul kepala korban satu kali menggunakan tangan dan juga sempat menjambak rambut korban atau kerudung korban sampai sobek.
Dan setelah itu pelaku juga sempat memukul bagian belakang punggung korban. Setelah melakukan pemukulan, pelaku sempat keluar rumah dan kemudian masuk lagi ke rumah. Dan setelah itu memegang pisau dan mengancam korban bahwa akan membunuh adik dari korban. Tidak lama kemudian kerabat dari korban datang dan mengamankan pelaku dan membawa ke kantor kepolisian. Demikian. Sehari-hari pelaku ini pekerjaannya apa, Pak Binsar? Sehari-hari pelaku masih belum ada pekerjaan tetap, umur 22 tahun. Oke, baik. Jadi Anda mengatakan tadi, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi, jadi kejadian ini bukan baru pertama, karena kebetulan ada CCTV viral di media sosial dan kemudian Anda melaporkan baru terungkap begitu ya? Betul, menurut pengakuan korban sempat melakukan menderita perlakuan serupa dari pelaku di awal tahun 2025. Oke, apakah pihak kepolisian tidak misalnya mencurigai ada kelainan mungkin dari sang pelaku ini, Pak Binsar? Misalnya secara psikologis mungkin atau seperti apa? Sejauh ini yang pasti kita fokus pada penegakan hukum kepada pelaku, kemudian juga kita fokus untuk pendampingan psikologis korban. Kita juga koordinasi dengan psikolog dari UPTD DP3A untuk pemulihan psikologis korban. Demikian. Oke, baik. Kondisi korban, ibu pelaku ini seperti apa saat ini, Pak Binsar? Yang pasti ibu pelaku sangat menyesalkan apa yang terjadi pada dirinya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, dan sejauh ini ibu korban tetap ingin melanjutkan kasus ini. Oke. Tapi kondisi secara fisik mungkin setelah penganiayaan itu apakah baik-baik saja, Pak Binsar, atau bagaimana sejauh ini? Yang pasti dari perlakuan pelaku ada memar di kepala, di punggung bagian belakang, dan masih tahap pemulihan atau pengobatan. Oke, baik. Terakhir, Pak Binsar, ini pelaku dijerat dengan undang-undang apa dan kemungkinan akan diberikan sanksi penjara berapa tahun? Baik, terima kasih. Untuk pelaku kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun. Baik, kita harapkan penyidikan ini bisa berjalan lancar ya Pak Kasat ya, agar pelaku ini bisa dihukum sesuai dengan perlakuannya. Terima kasih banyak Kasat Reskrim Polres Metro Kota Bekasi Kompol Binsar Hatorangan